Rekan-rekan ALT, salam debitur cerdas. Ya, biasanya host kita adalah Pak Tony, tapi kali lagi berhalangan. Jadi kebetulan kita kedatangan tamu, ya, rekan-rekan ALT dari Bali nih Pak. Iya. Swastiastu. Silakan dipakai mic-nya. Jadi beliau hadir bersama adindanya, bersama adiknya, ingin mengkonsultasikan beberapa hal. Saya akan mencoba untuk menjawabnya. Silakan Pak, nama lengkap Pak? Pak Madi, Pak. Pak Madi. Iya. Pak Madi silakan. Terima kasih, Pak. Begini, Pak. Kami kebetulan datang sengaja ke Surabaya ingin menanyakan suatu hal karena kami di Bali ada permasalahan dengan perbankan, Pak. Kredit kami ya macet. Ini di Bali lagi ini ya Pak, lagi pada macet ya. Iya, Pak. Situasi pandemi corona, pariwisatanya ditutup ya. Betul. Khususnya internasional masih ditutup hingga saat ini Pak. Masih, Pak. Masih ditutup. Wah, Iya. ini roda ekonominya berhenti berputar berarti. Betul, Pak. Ya. Kita di Bali mengalami kayak mati suri. Mati suri ya. Ya. Tidak ada income lagi, Pak. Dari pariwisata ya. Ya, kita semuanya kan dari pariwisata, Ya. ininya sumber kehidupan ekonomi. Gitu. Betul betul. Ya. Nah, karena pariwisata kita ini jadinya drop, tidak ada tamu, tidak ada penghasilan. Jadi kami pun pada saat mendirikan usaha memakai modal bank. Jadi sekarang kewajibannya nggak bisa terbayarkan jadinya. Ya bisa, Pak. Gitu. Ya. Terus kemudian responnya dari perbankannya, krediturnya bagaimana? Ya, pertama kita sih mendapatkan relaksasi, tapi relaksasi itu tidak memihak kepada kami, Pak. Jadi sudah sempat nih direlaksasi restrukturisasi pembayaran, sudah sempat nih. Sudah, Pak. Oke. Sekarang kondisinya? Ya, kondisinya kan sekarang semakin di Bali kan semakin memburuk, Pak. Jadi relaksasi sudah. Jadi kemudian sekarang kami dengan perbankan pertama juga dikasih suatu keringanan, setelah itu mendapatkan kebijakan-kebijakan yang tidak masuk akal bagi kami. Ya, stok barang segala macam gitu loh, Pak. Nah, akhirnya kami menyerahkan semuanya. Nah, lama-kelamaan ini kan terus semakin hari semakin memburuk dari bulan ke bulan, Pak. Ya, belum bergerak ya. Belum bergerak ekonomi ya. Jadi setelah itu kami mendapatkan SP1, SP2, SP3 dan kemarin juga ada ancaman, Pak, akan memasang spanduk bahwa jaminan atau aset kami ini di bawah pengawasan mereka gitu loh. Jadi ditempel-tempel nih ya, ditempel-tempel. dikasih spanduk, di pelang semacam Ya. apa? Disegel atau diapain ya? Iya, Pak. Pasang plakat gitu ya. Kadang-kadang, Pak, pakai cat pilok, Pak. Oh, disemprot gitu. Disemprot, Pak. Wah. Disemprot Oh. kayak begitu. Jadi ya kami ingin tahu, kebetulan juga kesini ketemu dengan Pak Andre. Jadi kami ingin tahu apakah benar yang mereka lakukan seperti itu, Pak. Ya. Apakah ada undang-undangnya mereka melakukan hal seperti itu. Jadi kami sebagai debitur, hak dan kewajiban kami seperti apa, Pak? Oke. Ya, Pak. Karena ini sepertinya ingin Menang sendiri. dan bikin semua orang tahu loh bahwa orang ini punya hutang dengan Oh, mau ini. mempermalukan. Iya, kurang lebih seperti itu loh, Pak. Ya. Apakah ada undang-undang yang kita sebagai debitur untuk dilindungi gitu loh, Pak? Dan apa yang bisa kita lakukan, Pak? Kalau kita boleh pukul dah orang itu loh. Waduh. Karena mereka kasar, Pak. Omongannya sudah gak masuk akal orang pada saat kita lagi susah seperti ini loh, Ya, ekonomi sudah mati, mereka ngomongin ngawur gitu loh, Oke. Pak. Oke, Ya, baik, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Saya coba jawab ya. Satu, ya, rekan-rekan ALT. Biasanya kalau debiturnya sudah kesulitan melakukan kewajiban, kreditur ataupun oknum-oknumnya biasanya berusaha dengan berbagai cara mengintimidasi, membuat tidak nyaman, mempermalukan. Nah, itu Betul. salah satunya mau mempermalukan nih. Iya. Rumah ini dalam pengawasan bank ini misalnya gitu ya. Rumah ini dalam pengawasan ini, rumah ini akan dilelang, rumah ini akan dijual dan macam-macam sebagainya. Pertanyaannya dari Pak Madi tadi adalah apakah hal ini sudah sesuai dengan ini? Nah, sesuai atau tidak sebetulnya
tergantung. Kalau kita jeli dalam satu perjanjian kredit itu, yang kalau dulu nggak ada ya, tapi terakhir-terakhir saya sering mendapatkan bahwa tanpa Bapak sadari Anda menandatangani bahwa mengizinkan mereka untuk memasang itu. Iya betul. Nah itu tapi kita nggak sadar gitu loh, ya. Iya. Tapi kita nggak sadar, kenapa? Ya kita nggak jeli, biasanya tanda tangan cepet cair aja, Iya, Pak. pasti gitu. Iya Pak. Ya. Tapi di tengah-tengah situasi pandemi di mana roda ekonominya hampir tidak berputar lagi, seharusnya ya win-win solution ya. Betul. Kalau dari kreditur Anda hanya mau pasang plat mempermalukan Anda, berarti ini nggak win-win solution, percuma nggak ada solusinya nih. Iya. Ya. Tapi sebentar dulu Pak, kalau Pak sampai kontak fisik, bentrok fisik itu nanti jadinya beda Pak. Iya. Pidana bisa penganiayaan apa dan lain-lain, nanti merugikan Bapak sendiri. Jadi jangan pakai otot, tapi mari kita pakai otak, kebijaksanaan. Ya, saya tadi mencatat, ya saya lihat ini dari materi seminar dan workshop saya. Jadi rekan-rekan ALT kebetulan kita akan segera mengadakan seminar. Ya, follow Instagram ALT Stage, ya, dan perhatikan ini. Yang nonton di sini mungkin di YouTube juga ini, ya. Jangan lupa subscribe ya, supaya Anda dapat informasi-informasi dari kita. Dalam seminar dan workshop saya mengajarkan adalah kalau sampai terjadi hal seperti itu Pak, ada beberapa pasal yang bisa disematkan dalam kejadian tersebut. Contoh, Anda bisa menggunakan pasal 310 KUHP ya, tentang pencemaran nama baik. Karena mereka jelas tujuannya mencemarkan nama baik Anda, mempermalukan. Betul. Ya. Yang kedua adalah Anda juga bisa menggugat mereka. Bisa digugat Pak? Iya Pak. Nanti detailnya pada waktu seminar workshop nanti saya jelaskan detailnya ya. Kalau Seperti gugatnya apa? kemana Pak? Kalau gugat ke pengadilan. Apa kita laporkan? Kalau ke kepolisian? kepolisian berarti kan kita bikin pelaporan seperti 310 tadi bisa. Bisa Pak. Tapi kalau ke pengadilan Anda bisa mengajukan gugatan ya. Atau mungkin juga bisa kalau sampai merusak ya dikenakan perbuatan melawan hukum pidana tentang pengerusakan pasal 406 KUHP itu pengerusakan. Iya. Ya, apabila dia sampai tanpa seizin Anda memasuki pekarangan Anda dan lain sebagainya, terus masuk pagar nempel-nempel, itu pasal 167 KUHP sangat jelas mengatur bahwa barang siapa masuk pekarangan orang lain tanpa izin bisa ditindak pidana, bisa dikategorikan perbuatan melawan hukum. Banyak sekali Pak. Ya, tapi nanti krediturnya juga akan ngotot juga pasti ngeyel juga loh. Tapi pada perjanjian kredit Anda mengizinkan gitu. Nah, itu kita cek lagi nanti apakah proses pada waktu Anda menandatangani perjanjian kredit itu apakah sudah benar prosesnya SOP-nya. Ya, kalau sudah benar ya kita lihat pelanggarannya di mana. Tapi kalau dipukul jangan Pak. Iya. Jangan sampai mereka yang berbuat salah terus jadi counter attack Pak yang disalahkan nanti. Iya. Bagaimana kalau Bapak tidak mengizinkan? Ya pasang badan aja, nggak boleh gitu aja. Ingat, yang Anda anggunkan adalah suratnya. Ya. Bapak tidak pernah kok, ya rekan-rekan ALT Anda tidak pernah menjaminkan, menganggunkan, menggadaikan rumah Anda, tanah Anda, ruko Anda, nggak pernah. Yang Anda anggunkan adalah suratnya. Oleh karena itu, kreditur hanya berhak terhadap suratnya Pak. Ya. Tapi kalau objeknya sudah mulai diobok-obok, semena-mena, Anda bisa melawan, bisa ke kepolisian, bisa ke pengadilan. Asal jangan main fisik Pak, jangan. Saya tahu Pak punya nyali pasti, tapi nanti jadi bumerang bagi diri sendiri. Iya Pak, tapi kan saya sudah dapat konsul ke kepolisian Pak. Ya. Jadi kepolisian juga tidak bisa berbuat apa karena bukti saya tidak ada. Karena pada saat itu harusnya kan ada dokumentasinya Pak. Oh ya, sayang sekali kalau memang ada perbuatan melawan hukumnya dan Bapak ada buktinya, saya pikir pihak kepolisian juga akan menindaklanjuti ya. Ya, tapi asal ada perbuatan melawan hukumnya. Ya. Ya karena kita terlalu emosi Pak. Artinya kan kita dipermalukan segala macam. Jadi kita lupa Pak, semuanya tidak ada yang mau memfoto atau merekam sebagai alat bukti gitu loh Pak. Ya, ya. Nah itu kesalahan kami juga. Nah sekarang kami ingin mengetahui lebih jelas lagi tentang kekuatan kita untuk melawan Ya. mereka, artinya mempertahankan diri. Ya. Nah, itu kami mohon kepada Bapak supaya
ya sejelas-jelasnya lah di sini supaya kita bisa sebagai debitur merasa juga terlindungi gitu Pak. Ya, memang awam ya tentang aturan main sesungguhnya, karena selama ini yang diketahui ya yang penting utang ya jatuh tempo bayar kan Ya, gitu kan. betul. Tapi kalau dengan situasi pandemi seperti ini terus tidak bisa melakukan kewajibannya ya harus muncul. Saya pikir ya pemerintah juga sudah konsentrasi dengan baik bagaimana supaya sama-sama ada solusinya. Ya, saya pikir cuma oknum-oknum tertentu saja ya yang cuma tidak mau tahu, hanya mau kepentingannya terselesaikan sendiri tanpa peduli dengan kondisi orang lain. Nah, yang ini yang perlu diambil tindakan tegas. Jadi Pak, di seminar dan workshop nanti kita belajar supaya Anda paham hak Anda sebagai debitur bukan cuma kewajibannya saja. Ya, sekali lagi jangan lupa follow Instagram ALT Stage. Kemudian kalau Anda nonton YouTube-nya juga di subscribe, jadi Anda dapat informasi-informasi terupdate dari kami. Seperti itu Pak. Saya yakin percaya Bapak bisa kontrol emosi. Mari kita pakai akal sehat dan kebijaksanaan kita, tidak hanya pakai otot nanti jadi bumerang. Ya, yang pasti itu bisa dikatakan perbuatan melawan hukum. Gitu ya. Ketika pemilik yang sah Bapak tidak mengizinkan. Ini ya. Jadi itu perbuatan melawan tidak diizinkan. Pak Agus datang sama adiknya. Iya Pak. Sini. Dia tidak ada masalah juga. Oh ya, silakan, monggo nih. Oh, rekan-rekan ALT Stage silakan. Bagi yang mau konsultasi datang, monggo Pak, silakan. Bapak ngopi-ngopi dulu di sana. Kopinya di sini ini paling enak apa ya? Yang apa? Signature latte itu paling enak. Monggo Pak, diorder ya. Silakan ya rekan-rekan ALT yang mau merapat, mau konsultasi, ada pertanyaan-pertanyaan, monggo silakan ya. Di Instagram kami ada kontak personnya ketika Anda mau tanya-tanya konsultasi dengan sesuai dengan apa yang Anda alami ya, perkara yang Anda alami ya, tentang non-performance loan, tentang kepailitan, bankruptcy dan lain sebagainya ya. Ada hari-hari tertentu Anda bisa tanya-tanya. Tapi di channel TV ini, channel YouTube ini ataupun di Instagram itu juga bisa Anda bisa ikuti. Silakan Pak, perkenalkan diri, Swastiastu Pak. Om Swastiastu Pak Andre. Terima kasih. Salam sejahtera. Baik Pak, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk kami dari Bali melanjutkan pertanyaan dari kakak saya. Maaf, perkenalkan nama saya Kakek Agus Antara, di mana tadi kakak saya sudah ada beberapa pertanyaan masalah kepailitan dengan perbankan. Melanjutkan pertanyaan tadi, saya mau bertanya lagi kepada Pak Andre. Ya, silakan. Apakah aset yaitu jaminan kita bisa dilelang atau disita tanpa melalui proses pengadilan Pak? Nah, itu dulu satu Pak. Terus yang kedua, jikalau aset kita sudah dilelang berkali-kali dan tidak ada yang istilahnya pemenang lelang, bagaimana tindakan selanjutnya kami sebagai debitur? Mohon arahannya Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Kadek ya. Jadi saya jawab langsung aja. Apakah bisa dilakukan proses eksekusi sepihak, baik itu lelang maupun proses yang lain, ya mungkin dijual dan lain sebagainya? Jawabnya ya tentu saja itu perbuatan melawan hukum. Kenapa? Dalam satu perjanjian kredit itu terhadap anggunan tidak bergerak akan disematkan undang-undang hak tanggungan, gitu. Ada hak tanggungannya, di mana di dalam undang-undang hak tanggungan itu diatur dengan jelas bagaimana mekanismenya ketika Anda tidak bisa bayar,
bagaimana mediasinya, terus kemudian waktu-waktunya, tindakan-tindakannya, mulai SP1, SP2, SP3 dan lelang itu semua diatur dengan jelas Pak di dalamnya ya. Jadi kalau sampai ada ya, ini sepertinya di Bali masih ada ya praktek-praktek yang ilegal ya, rumahnya dikosongin paksa, saya pernah dengar ini kan ya, terus kemudian dieksekusi paksa, tiba-tiba dilelang dijual. Nah, itu karena terlalu banyak yang awam dengan hukum. Jadi dia nggak paham harus larinya kemana, terus kemudian nggak tahu, nggak ngerti bagaimana sebetulnya prosesnya, makanya perlu diedukasi ya. Dan tunggu saja, segera saya akan juga mengadakan seminar workshop di Bali ya. Dulu kan sudah pernah tuh ya, jadi nanti mulai diedukasi lagi supaya apa? Supaya tidak lagi ada debitur yang diperlakukan semena-mena, seenaknya saja aset-asetnya di Bali dilelang ya, itu tanpa sepengetahuannya. Loh, itu harus ada aturan mainnya ya. Itu pertanyaan yang pertama. Jadi itu jelas, jika tanpa sepengetahuan, tanpa pemberitahuan, itu aja dalam proses lelang itu harus diumumkan surat kabar Pak. Kalau diam-diam dilelang ya sudah pasti perbuatan lawan hukum dan kita bisa ngambil langkah hukum untuk hal tersebut ya. Yang kedua, ketika pertanyaannya Pak adalah ketika dilelang nggak laku-laku ya, kalau dilelang nggak laku-laku, sebetulnya harganya biasanya sewajarnya itu turun harganya ya. Dan kalau pas Pak punya duit ya, duitnya ada ya dinego supaya bisa dibeli, di buyback gitu kan ceritanya ya. Biasanya kalau nggak laku-laku, apalagi sekarang kondisi kayak gini, krediturnya melelang ya, kapan lakunya? Siapa pembelinya? Sulit ya. Tapi saat ini Anda masih menguasai asetnya, ya sudah, coba dinegosiasikan lagi, dibicarakan lagi dengan krediturnya, barangkali bisa pembayarannya bisa dikondisikan supaya sama-sama win-win solution. Saya pikir kalau krediturnya itu sehat, berpikir logis dan sehat, ya mestinya negosiasi dengan baik ya. Kalau Pak nggak ada duitnya bagaimana? Ya bertahan. Itu pertanyaan kami Pak. Ya bertahan Pak, coba dibicarakan. Kalau dibicarakan baik-baik, saya pikir daripada krediturnya juga nggak terima duit, asetnya juga nggak laku-laku, saya pikir kok mereka berpikir bahwa kreditur itu nggak ada yang, kreditur itu rata-rata nggak ada yang kepingin aset Anda kok enggak. Kreditur itu butuh duitnya muter, ada pemasukan. Kenapa? Karena dia harus menyelesaikan operasionalnya, juga kewajibannya kepada pendananya, ya, nasabahnya dan lain sebagainya, ya. Jadi mari kita di tengah saja berpikiran yang bersih, yang positif. Seringkali kan, oh itu memang dia rewel, krediturnya rewel karena dia mau menguasai aset saya. Saya yakin nggak demikian gitu ya. Jadi kreditur itu biasanya kepingin duitnya balik aja dan hasilnya gitu. Kalau asetnya nggak juga, kan aset itu mau lelang aja prosesnya ribet kok, panjang dan lama. Jadi kreditur itu karena sudah mengeluarkan sejumlah uang, kepingin mendapatkan hasilnya, bunga yang Anda bayarkan. Kalau itu bermasalah ya ujung-ujungnya itu adalah opsi terakhir seharusnya untuk dilakukan lelang. Ya, dan sebelumnya itu juga sudah diatur bahwa tidak bisa serta-merta lelang begitu saja. Lelangnya nggak laku-laku, pasti krediturnya yang pusing. Betul Pak. Pusing itu Pak. Pak pusing nggak bisa bayar, dia pusing duitnya nggak balik. Anggunan dijual nggak laku-laku. Sebetulnya dalam hal ini yang paling pusing siapa? Krediturnya. Pak kan spot jantung aja takut rumahnya laku dilelang. Ya, kalau rumahnya laku dilelangnya, pokok hutangnya atau outstanding hutangnya sama harga rumahnya kurang lebih sama, ya Pak ya nggak rugi juga. Ya, yang biasanya jadi masalah adalah ketika pokok hutangnya jauh lebih rendah daripada nilai asetnya, hasil taksasinya tinggi, ininya rendah. Saya pernah mengajarkan bahwa ketika aset Anda cairnya maksimal, resiko Anda minimal. Ketika cairnya minimal, ya berarti resiko Anda maksimal. Makanya di seminar saya juga mengajarkan
bagaimana mengoptimalkan dan memaksimalkan pencairan daripada aset yang Anda miliki. Sekarang yang paling pusing krediturnya. Anda saya tahu pusing juga, tapi kreditur pasti lebih pusing. Kenapa? Roda ekonomi berhenti berputar. Bapak mau diapain saja, ya sama kembali ini, mau diapain saja tetap gak bisa bayar. Lalu usahanya mandek kok. Betul, Pak. Mau gimana? Ya. Pariwisata mandek itu kalau ngikutin beritanya apa mobil-mobil kreditan yang dikembalikan dari Bali dikembalikan ke Surabaya ke Jakarta, wih serem itu. Ya kayaknya apa ini ya? Kualitas udara di Bali paling bagus mungkin sekarang. Kenapa? Karena kendaraan bermotornya habis. Ya, nggak ada polusi nih, Pak. Nggak ada polusi. Jadi gitu ya, saya jawab seperti itu Pak Kadek, bahwa coba dinegosiasikan lagi, kalau nggak laku-laku, barangkali ada jalan keluar, selama Pak yang masih bisa bayar, ya. Terus kalau yang pertama tadi, apakah mereka bisa melelang dengan tiba-tiba? Saya pastikan tidak bisa. Itu perbuatan melawan hukum. Ya, rekan-rekan ALT penting sekali belajar, penting sekali kita mendapatkan informasi yang benar tentang dunia kredit atau dunia perbankan. Ya, khususnya jika Anda seorang pengusaha, Anda seorang karyawan, itu semuanya sekarang sudah terlibat, Pak. Terlibat dalam hutang piutang mungkin ya, atau hutang atau kredit di bank dan lain sebagainya. Ya, tapi yang jadi masalah selama ini apalagi kalau kita saudara-saudara kita di Bali itu sensitif sekali tentang hutang, Pak. Ya, betul, Pak. Ditutup-tutupin gitu kan? Ya, Ya, betul. ditutup-tutupin semua supaya kanan kiri nggak tahu, keluarganya nggak tahu, tetangganya nggak tahu. Ternyata sama-sama keluarga sama tetangganya juga hutangnya juga banyak. Oleh karena itu bijaksanalah, sudah nggak zamannya lagi hutang itu aib, hutang itu dosa, nggak zamannya lagi. Yang benar adalah mendapatkan edukasi dan informasi yang benar dan tepat, sehingga ketika Anda memiliki fasilitas kredit, Anda bisa memaksimalkan fasilitas kredit Anda, sehingga Anda juga punya hasil, krediturnya juga punya hasil. Nah, dengan demikian terjalinnya hubungan yang saling menguntungkan, mutualisme, nggak ada yang dirugikan salah satu pihaknya. Saya pikir demikian, rekan-rekan ALT, sampai berjumpa di kemudian hari, di waktu yang lain. Kita berdoa juga untuk Pak Tony ya, saat ini lagi istirahat ya, bos kita Pak Tony biasanya. Salam debitur cerdas, rekan-rekan ALT semuanya. Terima kasih, Pak.